Kembali di iNewsroom, dianggap melanggar protokol kesehatan. Kerumunan pengunjung sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibubarkan petugas Satpol PP. Puluhan buruh ini menghadiri sidang sengketa pembayaran gaji buruh. Karena berkerumun, petugas meminta mereka bubar dan segera keluar dari area gedung pengadilan. Sejumlah buruh menolak dengan alasan ingin mengawal rapat untuk memperjuangkan gaji mereka. Setelah sempat bersitegang, buruh akhirnya bersedia keluar berkat arahan tim kuasa hukum. Kalau dilanjutkan tanpa kita 79 penghuni panti Yayasan Triasih Jakarta Barat terkonfirmasi positif COVID-19. Klaster di rumah pelatihan penyandang disabilitas tersebut diawali seorang pendamping yang pulang kampung saat tahun baru. Di hari ke-12 klaster COVID-19 Yayasan Triasih Kebun Jeruk Jakarta Barat tidak terlihat aktivitas signifikan di area gedung yayasan. Penyemprotan disinfektan secara berkala di pagi dan sore hari terus dilakukan selama adanya isolasi mandiri. Sebelumnya Yayasan Triasih telah mendapatkan bantuan 3 dokter dan bantuan logistik seperti makanan dan obat-obatan dari berbagai pihak. Kondisi 79 orang siswa dan juga pendamping siswa hingga hari ke-12 makin membaik dan masih diisolasi mandiri, serta mendapatkan penanganan dari Puskesmas Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Diketahui klaster COVID-19 di panti Yayasan Triasih ini terjadi setelah salah satu pendamping siswa mendadak sakit usai menjalani libur Natal dan Tahun Baru di kampung halamannya. 25 relawan uji klinis vaksin COVID-19 buatan Sinovac terkonfirmasi positif COVID-19. Seluruh relawan yang terpapar virus corona mengalami gejala ringan. Sebanyak 18 relawan positif COVID-19 merupakan penerima placebo atau vaksin palsu, sementara 7 relawan lainnya sudah 2 kali mendapat vaksinasi. Sebagai seorang yang ikut menjadi relawan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membantah uji klinis vaksinasi tersebut gagal. Emil mengatakan informasi ini harus diteliti lebih lanjut. Ia berpesan selama menjadi relawan tetap harus menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan untuk mencegah dan menekan penyebaran virus corona. Tidak hanya di Indonesia, dampak samping vaksinasi juga terjadi di sejumlah negara. Selain vaksin Sinovac, vaksin produksi Pfizer, BioNTech, Sinopharm, Moderna, juga AstraZeneca menimbulkan efek samping. Vaksinasi telah dilakukan beberapa negara seperti China, Rusia, Uni Emirat Arab, Swiss, Amerika Serikat, Belarus, hingga Argentina. Tapi di Norwegia, 29 lansia meninggal dunia usai vaksinasi COVID-19. Hasil investigasi sementara, para lansia dengan kondisi lemah dan rentan mengalami demam, muntah, dan diare dari vaksin buatan Pfizer. Ahli kesehatan dan pemerintah Norwegia masih mempelajari kasus kematian lansia yang disuntik vaksin COVID-19. Sementara di Israel, ratusan warga terinfeksi COVID-19 setelah beberapa hari disuntik vaksin Pfizer BioNTech. Seorang dokter Universitas Oxford di Rio de Janeiro, Brazil, yang juga sukarelawan uji coba vaksin AstraZeneca, dilaporkan meninggal dunia usai disuntik vaksin. Selain itu, Brazil juga menangguhkan uji klinis untuk vaksin Sinovac setelah salah seorang sukarelawan uji coba dikabarkan meninggal dunia. Di Boston, Amerika Serikat, seorang dokter mengalami reaksi parah setelah disuntik vaksin COVID-19 buatan Moderna. Ia merasa pusing dan jantung berdebar kencang hingga harus dilarikan ke unit gawat darurat.
Di tengah keraguan-raguan terhadap vaksinasi ini, berita tadi akan membuat keraguan-raguan tersebut semakin besar atau bukan? Kita akan membincangkannya bersama Profesor Zulis Ekawati, Guru Besar Farmasi UGM. Prof. Zulis, selamat malam. Selamat malam, Mas Latif. Kalau kita lihat efikasi vaksin itu gunanya untuk menjamin keamanan, mutu, dan manfaat dari vaksin. Kalau kita lihat tadi kemudian di beberapa tempat, baik itu Sinovac maupun vaksin-vaksin yang lain, ternyata ada dampak samping. Bagaimana kita membaca persoalan ini? Ya, terima kasih Mas Latif. Jadi saya kira kita harus hati-hati untuk menganalisis ya ketika ada suatu kejadian yang tidak diinginkan, misalnya pada sukarelawan yang menggunakan vaksin, tentu harus dilihat apakah ada hubungannya atau tidak. Jadi tentu saja ini nanti akan menjadi tugas dari peneliti ya. Jadi kita tidak bisa langsung serta-merta mengatakan bahwa penyebabnya adalah karena vaksin itu sendiri. Jadi tentu harus akan diteliti, termasuk misalnya vaksin Pfizer ya yang menyebabkan kematian sekian orang yang cukup banyak di Norwegia. Beberapa informasi terakhir mengatakan tidak ada hubungan langsung begitu, karena kebetulan misalnya subjeknya adalah yang lansia di atas 80 tahun yang memang sangat berisiko begitu. Jadi artinya kita tidak bisa langsung menghubungkan kejadian-kejadian tersebut langsung merupakan ada hubungannya dengan vaksin. Tentu harus ada penelaahan secara seksama begitu. Oke, kalau mereka yang mengalami dampak samping itu adalah penerima vaksin atau mereka adalah relawan, tentu kita berbeda melihatnya. Karena kalau relawan ada uji dulu sebelum mereka menjadi relawan. Bagaimana kita kemudian melihat bahwa ini bukan merupakan proyek yang menyimpang, tetapi merupakan hal yang biasa dalam sebuah penelitian? Iya. Ketika terjadi suatu keadaan yang tidak diinginkan, tentu nanti ada bagian safety monitoring data board-nya ya yang akan melihat apakah memang itu merupakan ada hubungannya dengan vaksin atau tidak. Biasanya baru akan dibuka. Jadi yang perlu kita ketahui adalah ketika suatu uji klinik berlangsung, maka sifatnya adalah blinding ya atau buta. Kita nggak tahu yang mendapatkan vaksin yang kena efek samping itu adalah yang mendapatkan vaksin atau yang dapat placebo. Nah, itu yang kadang-kadang kita tidak tahu. Orang hanya melihat, oh sukarelawan itu meninggal setelah divaksin. Tetapi dalam konteksnya uji klinik, itu kan belum tahu kita apakah dia yang pas mendapatkan vaksin atau yang mendapatkan placebo. Jangan-jangan dia mendapatkan placebo dan kebetulan memang ada sesuatu yang menyebabkan dia meninggal misalnya. Jadi saya kira memang tidak mudah juga untuk mengatakan karena yang namanya uji klinik dalam sukarelawan itu tidak semuanya mendapatkan vaksin. Ya, jadi itu yang perlu dipahami. Jadi walaupun itu sukarelawan uji klinik, belum tentu dia pas mendapatkan vaksin yang kebetulan misalnya dianggap menyebabkan kematian atau mungkin efek samping begitu. Jadi saya kira tetap harus ada penelaahan secara teliti gitu ya. Tidak bisa langsung menjudge atau segera memutuskan bahwa itu adalah disebabkan karena vaksin begitu. Oke, kalau itu terjadi dalam tahap uji klinis, mungkin kita bisa melihatnya itu adalah bagian dari pengujian dan penelitian itu sendiri. Betul. Bagaimana dengan kalau ternyata korban tersebut adalah penerima vaksin yang sudah lolos izin edar darurat? Ya, jadi itu ada namanya pharmacovigilance atau post-marketing surveillance ya. Jadi memang setelah obat ataupun vaksin itu di-approve ya, meskipun itu adalah emergency, itu tetap akan harus dilaporkan. Jadi sudah ada lembaga-lembaga yang nanti akan mendapatkan laporannya itu, termasuk seperti misalnya terjadi masalah ketika vaksin sudah diberikan, maka harus dilaporkan kejadian ikutan pasca imunisasi itu atau KIPI ya kepada lembaga yang berwenang. Di sini di setiap tempat pastinya sudah ada petugas yang akan mencatat dan kemudian nanti akan melaporkan kepada misalnya kepada Badan POM atau kepada tim peneliti ya terkait dengan kemungkinan terkait dengan kejadian-kejadian pasca vaksinasi tersebut. Tentu harus dilaporkan. Yang dimaksud dengan KIPI itu apa, Prof? Apakah yang menyebabkan sampai kepada fatality kematian itu juga bisa dikategorikan sebagai KIPI? Ya, jadi KIPI itu bisa bermacam-macam dari yang ringan sampai yang berat. Intinya adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah semua apapun yang terjadi itu memang harus dilaporkan. Nah, kemudian baru nanti akan direview atau akan dianalisis apakah memang ada hubungannya dengan vaksin atau tidak. Karena bisa saja suatu kejadian itu ternyata sudah ada
kejadian lain sebelumnya atau riwayat penyakit misalnya atau riwayat yang lain yang ternyata itu yang terutama atau yang ternyata yang menyebabkan efek sampingnya itu gitu. Jadi bukan semata-mata karena vaksinnya. Namun demikian, memang kita harus tetap melaporkan apapun yang terjadi yang tidak diinginkan setelah terjadinya vaksinasi. Begitu, Mas. Kalau kita lihat yang terjadi di negara kita, yaitu uji klinis yang dilaksanakan oleh Unpad dan Bio Farma, ada 25 yang terpapar COVID setelah menerima vaksin. 18 dari mereka adalah penerima placebo, tapi 7 merupakan vaksin. Kalau kita lihat rumus menentukan efikasi, berarti ini selisih daripada penerima placebo dengan penerima vaksin dibagi dengan seluruh 25 orang tersebut. Jumlahnya 65%. Apakah ini yang kemudian membuat efikasi vaksin Sinovac di Indonesia itu sekitar 60-an saja? Iya, jadi hitungan kemarin, hitungan dari 65,3% itu adalah berasal dari kejadian 25 subjek yang mengalami terpapar COVID, di mana 7 adalah dari kelompok vaksin dan 18 dari kelompok tidak divaksin. Kemudian dihitung, angkanya ketemu adalah sekitar 65%. Kalau dibandingkan dengan jumlah seluruh relawan yang ada 1.620, sebetulnya 25 itu kecil. Tapi kalau kita melihat bahwa ini harus aman, tidak boleh bermain-main dengan nyawa, apakah efikasi atau dampak samping seperti ini masih dalam tahap kewajaran dalam sebuah penelitian akademik? Iya, bahkan untuk EUA, Emergency Use Authorization untuk vaksin, WHO dan juga FDA itu menetapkan bahkan hanya 50% saja, Mas. Artinya dengan 50% saja itu sudah bisa memasuki kriteria atau memenuhi kriteria untuk bisa di-approve sebagai vaksin untuk mendapatkan approval. Jadi 65 itu sudah lebih bagus daripada 50%. Begitu. Jadi masih dalam koridor untuk bisa disetujui. Begitu. Oke, sekalipun sebetulnya kalau kita lihat gunanya izin edar darurat itu untuk menjamin keamanan, mutu dan bermanfaat. Jadi ada penyimpangan sedikit itu sama dengan vaksin-vaksin sebelumnya, bukan hanya vaksin COVID, selalu ada ya Prof ya? Iya, saya kira tidak pernah ada vaksin yang benar-benar 100% ampuh ya, atau efikasinya sampai 100% tuh nggak pernah sampai saat ini. Jadi saya kira setiap vaksin, karena begini Mas, kenapa ada 7 orang dari yang sudah divaksin itu ternyata masih kena COVID? Saya kira kita harus melihat 3 hal. Yang pertama timing ya, atau waktu. Karena untuk mendapatkan kekebalan itu kan butuh waktu. Ya, artinya tidak berarti kita divaksin sekarang besok udah kebal. Untuk mendapatkan kekebalan membutuhkan waktu untuk menginduksi terjadinya antibodi. Dan itu membutuhkan paling tidak 28 hari ya. Jadi vaksin Sinovac ini kan 2 kali suntik. 1 suntikan dengan jeda 14 hari, kemudian 14 hari kemudian baru mulai optimal terjadinya antibodi. Nah, jika subjek itu terpapar sebelum antibodinya optimal, maka sangat mungkin dia bisa terpapar COVID, begitu kan? Jadi kita kan nggak ngerti dia kenanya itu kapan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah antibodi sendiri itu jumlahnya mungkin tidak sama satu dengan yang lain. Jadi walaupun 99% subjek yang divaksin itu sudah mendevelop atau sudah menghasilkan antibodi di dalam tubuhnya ketika diukur pada hari ke-14 maupun hari ke-3 bulan, tetapi jumlahnya satu dengan yang lain bisa saja berbeda. Mungkin mereka yang kena COVID itu adalah yang mungkin antibodinya lebih rendah jumlahnya, atau bahkan mungkin lebih mudah cepat hilang atau cepat turun begitu. Sehingga ini merupakan kemungkinan juga. Jadi walaupun divaksin, respon individual itu sangat menentukan. Tidak semuanya memberikan antibodi yang sama tingginya, begitu ya. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor eksternal, yaitu dari virus misalnya. Karena kebetulan misalnya yang terpapar virusnya banyak, begitu ya, sehingga akhirnya tetap kena juga. Namun demikian yang perlu kita catat adalah dengan vaksinasi, kebanyakan orang-orang atau yang terkena COVID ini ternyata gejalanya ringan, begitu. Karena memang kita bisa secara logis ya, karena antibodi walaupun itu mungkin tidak maksimal bekerjanya, tapi paling tidak sebagian sudah bisa mengeliminasi virus yang masuk. Sehingga virus yang bisa menginfeksi ya lebih sedikit lah, ketimbang sama sekali tidak divaksin. Karena yang kita lihat dari uji klinik kemarin, yang tidak divaksin gejalanya lebih berat daripada yang divaksin, begitu. Jadi saya kira kita tidak bisa mengatakan bahwa vaksinasi itu gagal ya, karena respon individu itu pasti ada ya, bisa berbeda-beda bagaimana seseorang itu berespon terhadap vaksin.
Begitu, Mas. Oke. Dalam tataran akademik tentu saja penyimpangan seperti ini hal yang biasa dalam Betul. sebuah penelitian. Tapi dalam tataran publik, apalagi bagi publik yang merasa ada keraguan-raguan terhadap vaksin, bagaimana meyakinkan mereka bahwa efek simpang seperti ini merupakan hal yang harus dihadapi oleh semua vaksin? Begini, kalau saya melihatnya adalah dari hasil keamanan ya. Karena kemarin dari hasil uji klinik kan juga sudah ada data keamanan, di mana disampaikan bahwa efek samping walaupun ada itu sifatnya ringan. Seperti misalnya ada yang demam, mungkin ada yang agak bengkak di tempat suntikan, atau mungkin sedikit lelah dan sebagainya, yang sifatnya itu reversible atau segera pulih kembali begitu. Dan sampai saat ini kita tidak melihat atau belum mendengar berita-berita yang kemarin disuntik rame-rame itu ada yang mengalami hal yang berbahaya atau yang merugikan begitu ya. Jadi yang penting saya melihat itu aman dulu. Nah, kalau aman ini artinya, dan ini gini, vaksin Sinovac ini menggunakan platform yaitu virus yang diinaktivasi. Dan ini merupakan platform yang sudah biasa dipakai untuk vaksin-vaksin yang lain ya. Jadi saya kira itu riwayat keamanannya sudah cukup banyak. Artinya kalaupun ada terjadi 1-2 yang mungkin mengalami itu, saya kira nggak bisa digeneralisir seperti itu ya, bahwa vaksin itu berbahaya begitu. Karena harus dihitung persentase. Jadi kita nggak bisa hanya satu persatu, tapi harus ada persentasenya. Dan kemarin sekitar 0,1%. Begitu. Jadi secara keamanan, insya Allah itu aman, begitu ya. Tinggal efikasi, begitu. Baik. Oke, Prof, mudah-mudahan ini membuat kemudian masyarakat tidak ragu-ragu lagi, tapi yakin vaksin bisa mengatasi COVID-19 di Indonesia. Prof. Zuliwati, Parmokolog UGM, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih.